Al-kalamu amma yata'alafu minhu. Al-kalam dalam judul ini adalah khobar untuk mubtada. Yang mubtada'nya di sini ya ini mubtada'in mutmarin wa ala hadzim mudhaf. Jadi khobar untuk mubtada yang disimpan. Kemudian kata kalamnya sendiri di sini membuang mudhaf. Untuk mausulah ya, mausulah di sini nanti isinya adalah kata al-kalim. Domir yang kembali kepada ma, ya, yang domir aidnya itu terdapat dalam silahnya, yakni yang dibaca jar dengan min. Nah, sedangkan untuk fa'il dari kata ya ta'alafu itu adalah domir yang kembali kepada kalam. Jadi kalau kita urai, hadza babul kalami wal asya'il lati ya ta'alafu minha al-kalamu. Wahia isi dari asya ini adalah kalim. Atau andaikan dari awal langsung kita isikan kalim hadza babul kalami wal kalimil lati ya ta'alafu minha al-kalamu, semacam itu. Jadi minhu itu kembalinya ke ma, yang ma itu kalau kita urai secara pemahaman maksudnya adalah kalim. Makanya di sini Syekh Maghudi mengatakan walau qala, andaikan Imam Ibnu Malik ini berbicara semacam ini, wa ma yata'allafu minha mura'atan lima waqa'at alaihi ma jaza. Jadi tidak minhu tapi minha, karena konsentrasinya adalah kembali kepada maknanya yang isinya adalah kalim, ya. Yang kalim itu notabene-nya adalah dianggap sebagai jamak atau kembali kepada asya, ya. Itu lebih cocok memang kalau menggunakan dhamir ha. Karena sebagaimana kita pelajari kemarin, kalim ini kan isim jenis jam'i. Nah, isim jenis jam'i ini gendernya tidak bisa kita tentukan secara pasti. Kenapa? Ya karena dia ini satu sisi bisa menunjukkan arti tunggal dengan memberikan tak di sana. Namun bisa juga langsung menunjukkan sekelompok jenisnya dengan membuang tak. Tsumma qala rahimahullah, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kalam, ya, menurut versi kita itu adalah lafaz yang memberikan faidah sebagaimana lafaz istaqim, ya. Lafaz yang memberikan faidah sebagaimana lafaz istaqim. Sebenarnya dari contoh ini saja sudah mengurai langsung pengertian dari kalam. Sebagaimana kemarin memang gaya bahasa dari Imam Ibnu Malik itu cenderung menggunakan percontohan dalam memberikan pengertian. Dan sebenarnya memang tidak masalah, karena kalau kita kembalikan dalam konsep ilmu logikanya, untuk memberikan pengertian itu kan nggak melulu harus dengan uraian. Ya. Jadi ada ta'rif bil qauli syarih, ada ta'rif bil kismah. Kita berikan pengertian itu dengan kita bagi-bagi rinciannya. Atau ada juga nanti ada ta'rif bil misal, langsung kita berikan percontohannya. Kemudian ada ta'rif bil isyarah, dengan kita berikan isyarat bil hissi, dan ta'rif bil muradif. Jadi ya nggak masalah. Kalamuna lafzun wa fidun kastaqim wa fi'lun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Ucapan musannif kalamuna, yakni dikenal dari kalam indan nahwiyin. Nah, tapi tidak perlu menyebutkan keterangan indan nahwiyin karena sudah diidhofahkan kepada dhamir yang menunjukkan mutakalim ma'ahu ghairuhu, bersama dengan orang lain, yakni dhamirna. Lafdzun, sehingga mengecualikan yang bukan berupa lafaz, yakni isyarat. Karena definisi lafaz sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ini pengertian lafaz secara kebahasaan, ya.
Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Karena sebenarnya kalau kita melihat dalam kacamata yang lebih luas, lafadz ini sebenarnya kalau kita keluar dari kajian linguistik ya, kita keluar dari kajian bahasa, itu nggak melulu harus menggunakan bahasa Arab. Ya, karena dalam term atau istilah yang lain kadang menggunakan lafadz tapi tidak membatasinya dengan huruf hijaiyah macam itu. Semacam dalam ilmu mantik umpama ada istilah lafadz tapi yang penting adalah suara. Yang terpenting adalah suara, tidak mengharuskan dengan huruf hijaiyah. Ya, semacam X dalam bahasa Arab kan nggak ada huruf X. Akhirnya kan nanti diserap jadi KS gitu kan, kaf sama sin. NG, kemudian P. Ucapan musonif mufidun ini mengecualikan sebuah kalam yang memang tidak ada faidahnya. Ya, contohnya sebagai ucapan api panas. Ya memang ada pemahamannya, tapi justru ketika ini diucapkan karena semua orang sudah tahu malah menimbulkan pertanyaan baru. Nah memangnya kenapa kalau api itu panas? Nah, kecuali yang diberitahu adalah informasi yang tidak familiar. Ya, umpama dikatakan planet Saturnus itu memiliki cincin yang terdiri dari asteroid dan batuan es. Nah ini kan nggak semua orang tahu. Sehingga tidak mudah menimbulkan pertanyaan di saat mendengar itu bagi yang nggak tahu ya. Ini ada informasi baru bagi mereka. Nah, ucapan mufid di sini syamila qauluhu mufidun ini mencakup al-faidah yang dengan kadar si pendengar itu tidak menantikan keterusan lanjutan dari si mutakalim. Mengandung sebuah faedah yang diamnya mutakalim dianggap baik. Yakni ketentuannya halus tarkibiyah. Ketentuannya ya lafadznya itu harus berupa lafadz yang predikatif lah. Jadi mudahnya dalam bahasa Indonesia itu ada subjeknya, ada predikatnya. Ada subjeknya, ada predikatnya. Sehingga di sana jelas bahwasanya kita menyematkan hukum kepada subjek. Juga mengandung konsep faidah yang adalah isim ala musamahu, sebuah isim, sebuah nama yang menunjukkan atas apa yang dinamai. Contohnya sebagaimana Zaid. Nah, masalahnya kalau difahami dengan dualitas arti atau dualitas konsep semacam ini, nanti kalam nggak akan bisa dibedakan dengan kalimah. Karena kan kalimah juga mufid, tapi dengan konteks yang kedua, tapi dengan konsep yang kedua. Sebagaimana kemarin saya singgung dalam Al-Imriti itu kan, bal kilmatul lahul mufidul mufradu. Kilmah itu juga mufid masalahnya. Tapi mufidnya dengan tinjauan yang kedua, faidah dalalah ism ala mustama. Bukan faidah yang asunu asukutu alaiha. Nah, oleh karenanya supaya tidak terjadi simpang siur untuk pengertian mufid ini oleh musonif di diberikan percontohan ya berupa kata istakim supaya tidak mencakup konsep faidah yang kedua. Bagaimana istakim? Karena dalam kasus istakim ini menunjukkan nilai tarkibiyah. Di sana ada konsep subjek dan predikat. Nah, meskipun dalam kata istakim itu subjeknya berupa dhamir mustatir ya. Fal misal tatmimun lil haddi. Percontohan ini menyempurnakan dari pengertian yang ada. Ya. Wifaqon li syarihi la tamthila ba'da tamamil haddi. Ya, mengacu kepada syarih bahwasanya tidak lagi memberikan percontohan ketika pengertiannya itu sudah jelas di sana. Khilafan lil muradi berbeda halnya dapat sebentar ya saya ada
Baik, saya lanjutkan. Wa qawlu wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Ya. Kemudian kata kalim di sini yang di belakang itu, ya. Ini adalah berposisi sebagai mubtada. Khobarnya ia dahulukan, yakni kata ismun wa fi'lun tsumma harfun. Yang dikehendaki adalah al-asma wa af'al wa huruf. Jadi semuanya bimanal wawi. Kenapa kok harus dibentukkan jamak di sini? Ya, karena mengacu yang dikehendaki itu bukan satu persatu dari isimnya saja, ya. Tapi di sana memang kesemuaan dari isim, fiil dan harf, ya, itu punya peran, punya potensi untuk merangkai sebuah kalam, ya. Untuk merangkai sebuah kalam. Walaisat ala babiha minal muhmalah litaakhuri rutbatil harfi anil isma fi'li kama qila. Tidaklah pada kasus ini ya menunjuk bahwasanya tsumma itu muhmalah diabaikan karena harf itu disebutkan belakangan dari isim dan fi'il sebagaimana disebutkan. Enggak, karena ternyata tsumma tidak muhmalah melainkan bermakna wawu. Keterangan ini sudah saya jabarkan dalam selain kitab Mukhtasar ya ini ya. Kemudian dilanjutkan wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Satu persatu dari kalimah itu disebut dengan satu persatu dari kalim ya disebut dengan kalimah. Sedangkan kalau qaul itu lebih umum nilainya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Kadangkala kata kilmah itu digunakan untuk menunjukkan kalam. Jadi bentuk satu persatunya dari kata kalim itu ya kata kilmah itu. Wal kalim isim jenis jam'i. Ya, sebagaimana kemarin sudah disinggung, kalim itu adalah sebuah isim yang menunjukkan jenis, tapi secara berkelompok. Yang nanti akan dibedakan antara makna jamaknya dan tunggalnya itu dengan keberadaan tak di sana. Jadi kalau nggak ada taknya, dia itu maknanya jamak. Kalau ada taknya, maknanya tunggal. Nah, konsep yang semacam ini boleh dimudzakarkan, boleh dimuannaskan. Oleh karenanya Imam Ibnu Malik mengatakan wahiduhu. Sedangkan Imam Ibnu Mu'ti mengatakan wahiduha. Untuk lafadz wal qaulu am, yakni maksudnya adalah qaul, ya lafadz qaul itu sendiri. Yutlaku alam madzukira minal kalami wal kalimi wal kalimati. Bisa diaplikasikan, disebutkan untuk mewakili yang apa-apa telah disebutkan sebelumnya. Bisa untuk mewakili kalam, bisa untuk mewakili kalim, bisa untuk mewakili kilmah. Nah, untuk lafadz qaul di sana dia memang berposisikan sebagai mubtada. Wa am fi'lun madin fi maudhi'il khabar. Am ini fi'il madhi yang menempati posisinya khobar ya. Sebenarnya jadi khobar adalah jumlah ya. Wa hudhifa maf'uluhu ikhtisaran. Maf'ulnya dibuang untuk meringkas. Wa taqiru amma jami'ah ma dzukira. Umum mencakup apa-apa yang sebelumnya telah disebutkan. Ya. Qaulu wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bahwasanya kadang kalimah disebutkan lafaz kalimah tapi yang dikehendaki adalah kalam.
ini wayak bidzalika fil lughah. Tapi ini tentu saja konsentrasinya dalam masalah linguistik, la fil istilah, tidak dalam istilah tertentu. Tadi ya secara kebahasaan saja. Sebagaimana untuk lafaz syahadah, jadi asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas atau kalimah thayyibah. Ini adalah mimba bitasmati syai' bi ismi ba'di. Jadi menamakan sesuatu dengan sebagian namanya di sana. Kan kita juga sering menyebut sesuatu itu hanya dengan sebagian apa yang tampak, padahal sebenarnya ya tidak hanya itu gitu ya. Umpama kita katakan kan mau kemana? Ini mau beli nasi bungkus, bahkan di sana ya dalamnya ada lauk pauk, ada sayur mayur, ya, biasa semacam itu. Wajazal ibtida'u bi kalimatin litanwi'i annahu nau'uha ila kauniyah ihda ajza'il kalimah. Boleh membuat mubtada dengan kata kilmah ya, dengan kata kilmah tujuannya untuk tanwi, termasuk musawirat, hal-hal yang memperbolehkan mubtada dengan isim kilmah. Karena memang kilmah ini termasuk macam dari kalam ya. Merupakan komponen-komponen dari unsur penyusun kalam. Meskipun kilmah kan kalam kan gitu ya, sama saja. Atau mengacu bahwasannya sebuah kalimat ini yang dikehendaki itu adalah kalam begitu. Dan khobarnya adalah jumlah setelahnya. Untuk kata biha nanti akan berhubungan dengan kata yu'am. Makna yu'am yakni yuqsad. Nah, mohon maaf ya kalau suara saya agak bindeng. Ini saya agak apa? Agak lelah kemarin dari pada subuh sampai jam 10 malam acara. Bercari watan ini wanita wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Jadi bahwasanya adanya isim itu dapat dibedakan dan jelas. Jadi bisa kita identifikasi mana kata benda ini ada dengan 5 hal. Bi khamsati asya. Al awal al jar. Ya dengan adanya jar. Yang jar ini merupakan term ya atau istilah yang digunakan oleh ulama Basrah. Sedangkan ulama Kufah menyebutnya dengan istilah khofat. Dan kata jar ini sebenarnya juga mencakup huruf jarnya dan idhofahnya. Jadi jar secara konseptual mau nggak mau kan ada amil jarnya. Baik amil jar dengan harful jar ataupun idhofah. Ya termasuk tawabik nanti ya. Yang kedua adalah tanwin. Jadi kita bisa mengidentifikasi sebuah kata itu adalah isim dengan keberadaan tanwin di sana. Yakni pengertian dari tanwin sendiri adalah nunun sakinatun zaidatun talhaku akhiral ismi ba'da kamalihi. Yakni adanya sebuah nun sukun yang sifatnya zaidah, jadi dia bukan merupakan asal katanya di sana. Murni ditambahkan yang berada pada akhirnya isim ketika isim itu telah disebutkan secara sempurna. Yang fungsinya apa? Untuk memisahkan isim tersebut dari lafaz setelahnya. Jadi tanwin itu manakala telah tersebutkan ini menunjukkan ini adalah sebuah kata benda secara mandiri yang tidak terhubung dengan kata benda setelahnya secara pelafalannya. Meskipun masih memungkinkan ada kaitannya secara makna. Contohnya isim fa'il yang beramal kepada isim setelahnya. Namun yang dikehendaki di sini terpisah itu adalah komponen katanya itu sudah berdiri secara mandiri dan tidak terhubung secara lafaz dengan kata setelah. Nah, yang dikehendaki dengan tanwin di sini ada tanwin khusus yang memang hanya masuk pada isim saja.
Ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwat, tanwin mukobalah. Rincian tanwin ini bisa antum baca di Kawakibud Duriyah. Di sana rinciannya lumayan detail. Lumayan detail saya katakan, tapi tidak detail-detail sekali. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi sebuah kata benda ada nida. Nida ini ya kata lainnya adalah doa dengan ya atau salah satu dari saudarinya. Ya and the gang lah kalau bahasa orang sekarang ya. Yang keempat kemudian ada al, yakni alif lam. Penyebutan al semacam ini adalah metode yang digunakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru dari Imam Sibawi. Sehingga al ini bisa mencakup yang zaidah. Contoh al Yazid. Ya padahal Yazid itu kan diambilkan dari fi'il mudhari alaman kul istilahnya, kemudian dijadikan isim. Nah, nanti bisa ditambahkan al semacam ini. Atau al yang tidak zaidah, contohnya arojul. Yang kelima isnad. Jadi adanya konsep subjek predikat. Tapi di bait disebutkan dengan musnad. Karena bisa saja musnad ini disebutkan untuk masdar ataupun isim maf'ul. Jadi masdar mimnya ya. Masdar mim. Kan asnada yusnidu isnadan wa musnadan. Nah, semacam itu. Atau isim maf'ul juga musnad formatnya. Karena untuk membentuk isim maf'ul pada pada sulasi mazid biharfin wahidin itu dengan mengambil mudhari'nya, yaknya atau hafal mudhari'ahnya diganti mim, kemudian maqoblal akhir dibaca fathah. Sudah jadi isim maf'ul. Secara teori kan begitu di nahwu maksud atau umpama di lamiatul af'al ya. Jadi andaikan kata musnad ini kita urai jadi dua isnadin ilaihi. Jadi adanya sebuah hukum yang disematkan kepada kalimat tersebut. Sebuah kalimat yang memiliki hukum ini sudah pasti isim. Gak mungkin fi'il. Saya beri contoh, Zaid adalah seseorang yang berdiri. Maka kata Zaid ini bisa diidentifikasi sebagai subjek gitu loh. Karena nggak mungkin yang namanya kata kerja itu menjadi subjek. Ya, kata kerja menjadi subjek itu tidak bisa diberi penyematan hukum. Kecuali kata kerjanya dibendakan. Ya, kata kerjanya dibendakan atau kita ambil kata dasarnya. Umpama memukul kan kata dasarnya pukul. Nah, pukul ini kata benda. Karena mengacu kepada gerakannya, bukan mengacu kepada konsep pekerjaannya. Untuk bait ini banyak sekali metode pengirobannya. Ya tamilu hadzal baitu wujuhan katsiratan minal i'rabi azharuha yang paling jelas ayakuna tamyiz mubtada. Yang paling jelas yakni kata tamyizun hasal, tamyiznya itu dijadikan mubtada. Untuk hasalnya di sini adalah sifah. Khobarnya lil ismi bil jari, lil ismi ya, khobarnya lil ismi. Wa bil jari itu muta'alliq dengan kata hasal. Takdirnya lil ismi tamyizun hasal, lil ismi tamyizun hasil bil jari wa tanwini wa nidah wa. Nah, itu untuk ciri-ciri dari kalimat isim. Tapi bukan berarti itu sudah semuanya ya. Karena kadang ada konsep-konsep yang memang khusus untuk isim, tapi tidak disebutkan. Tapi tidak disebutkan. Meskipun secara garis besar ya kurang lebih itulah ciri-ciri isim. Nah, biasanya ya sudah terwakili dengan isnad, ya kemudian ya nida, ya, semacam itu. Mungkin untuk alamat
isim atau ciri-ciri isim di sini ada yang ingin bertanya, silahkan sebelum saya lanjutkan kembali. Sepertinya nggak ada ya. Ini kan kita review lah, namanya nggak terlalu susah. Kalau begitu saya lanjutkan. Pita fa'alta wa atat fa'ali wa nuni akbila nafi'lun yanjali. Yakni bahwasanya fi'il akan menjadi jelas biar baati asya dengan 4 hal. Yang pertama adalah tak fa'alta. Ya. Tak fa'alta ini kan berarti dia itu adalah domir yang bertemu dengan fi'il madhi. Domir rofa mutaharik. Domir rofa yang berharokat. Boleh dibaca domah bita fa'altu. Boleh dibaca fathah karena mukhatab. Bita fa'alta kalau domah berarti mutakalim, kalau fathah berarti mukhatab. Boleh dibaca kasroh. Mengacu lawan bicaranya adalah seorang wanita. Bita fa'alti. Wa jami'uha khosun bil fi'il madhi. Mau fathah, mau kasroh, mau domah, dhamir rafa' mutahariknya ini semua adalah khusus untuk fi'il madhi. Kalau terbaca sukun gimana? Nah, masalahnya kalau ada tak pada fi'il yang terbaca sukun, tak itu bukan berposisi sebagai dhamir. Contohnya pada kata atats, ya emang ada taknya di sana yang sukun, tapi bukan tak dhamir, melainkan tak taknis kalimah harf di sana. Yang fungsinya untuk menunjukkan si pelakunya ini bergender wanita. Jadi pada kata atats itu adalah tak taknis yang sukun yang bertemu dengan fi'il mati. Yang menunjukkan taknisi fa'ili bahwasanya pelakunya ini adalah sesosok wanita. Baik wanita secara lafaz, secara hakiki ataupun secara majazi. Ini ada rinciannya soalnya ya. Yang ketiga, ya pada kata if'ali, yakni ya mukhotabah, ya untuk lawan bicara. Talhaku al-amro wal mudhari'ah, yang akan memapar, menempel, bertemu pada akhir fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya mu'anas mukhotabah. Yang keempat adalah nunnya akbilanna, nun taukid. Ya, nun taukid ada 2 versi, ada musyaddadah, ada mukhafafah atau disebut dengan sakilah dan khafifah. Ada yang bertasydid, ada yang hanya sukun saja. Yang juga hanya bertemu dengan fi'il amr dan fi'il mudhari. Fi'lun untuk kata fi'lunnya jadi mubtada, wa suwigo al-ibtida'u bihi ma dzukira fi kalimah. Boleh menjadi mubtada dengan dasar sama dengan penyebutan kalimat pada bait sebelumnya sebagai mubtada, yaitu tujuannya tanwi, untuk merinci, Yang jali khobarnya tafa'alta itu baknya bermutalak dengan lafadz yang jali. Kemudian dilanjutkan oleh musannif, siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Selain dari fi'il madhi, mudhari, amr, dan juga kalimah isim, masih ada satu kalimah lagi, yakni kalimah haraf. Ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya semacam kata bantu. Nah, dari namanya saja kata bantu kita sudah bisa memahami ya. Perannya di sini tidak mungkin menjadi tokoh utama. Karena namanya saja kata bantu. Nggak mungkin dia jadi subjek. Karena subjek itu atau pemeran utamanya sudah diambil oleh isim. Gitu ya. Yang fungsinya kata bantu ini nanti kaitannya dengan lebih sering kaitannya ya dengan predikatnya, dengan pekerjaannya. Yang butuh dibantu itu kan pekerjaan. Umumnya kan begitu. Yang perlu dibantu itu kan pekerjaan. Ya. Kemudian ada fi dan lam contohnya. Nah, hal ini yang khusus, yang bebas bisa untuk isim dan fi'il. Fi ini khusus untuk isim, lam ini khusus untuk fi'il.
Walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Untuk fi'il mudhari nanti dia akan menyertai lam. Contohnya lafadz yasyam. Yakni bahwasanya ya, sebuah kalimat yang tidak bisa menerima ciri dari apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya yang memang khusus untuk isim ataupun khusus untuk fi'il, maka kalimat yang tidak mau menerima konsep itu semua bisa kita sebut dengan kalimat harf atau kata bantu. Ya. Selain dari kata siwahuma, ya kata siwahuma ini menjadi mubtada dan kata harf adalah khobarnya. Boleh juga dibalik. Ya, boleh juga dibalik dan itu adalah yang lebih tampak. Boleh juga dibalik dan itu yang lebih tampak. Al-harfunya mubtada, khobarnya siwahuma. Karena siwa menurut Imam Ibnu Malik, dia itu kan sama dengan ghair. Jadi termasuk salah satu kalimat yang diidhofahkan meskipun kepada isim ma'rifah tidak menjadi ma'rifah adalah kata ghairu. Jadi lucu memang, ghairu ini kalimat isim, tapi konsepnya itu kayak keluar dari kalimat isim. Karena dia ketika diidhofahkan kepada isim ma'rifah tidak menjadi ma'rifah maknanya. Justru artinya itu nakiroh. Ya kita umpamakan saja begini. Bukan Zaid. Zaid ini makrifah. Bukan Zaid. Nah, terus kok bukan Zaid itu siapa? Nilainya sangat spekulatif sekali. Bisa Amr, Bakar, sapi, burung, kambing. Karena itu semua bukan Zaid. Bisa batu, bisa patung, berhala. Bisa air, bisa minyak. Nah, macam itu. Nah, nantinya harf ini memiliki 3 macam. Ya sebagaimana saya singgung tadi. Ada mustarakun bainal asma wal af'al. Dia itu bisa digunakan ya kepada kalimat isim dan juga kepada kalimat fi'il. Jadi dia berstatus ganda atau istilahnya berdua muka ya. punya kadang ngepro isim, kadang ngepro fi'il tergantung kebutuhannya. Ada muhtasun bil asma, tipe-tipe yang setia pada isim, nggak akan berpaling ke lain hati. Muhtasun bil af'al, yang khusus untuk fi'il. Untuk contoh-contohnya sebagaimana sudah dicontohkan oleh Imam Ibnu Malik. Ada hal, jadi hal ini yang bisa untuk isim dan fi'il. Ada fi yang khusus untuk isim dan ada lam yang khusus untuk fi'il. Ya. Halil mustarak fi misal lil khas bil ism wa lam misal lil khas bil fi'li. Kemudian musannif mengatakan fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Nah, tadi sebelumnya dalam praktik sebelumnya kita sudah mengerti fi'il itu bisa menjadi khusus atau bisa kita identifikasi konsepnya itu sebagai fi'il dengan beberapa ciri, tapi itu sifatnya adalah global. Sifatnya adalah global. Nah, manakala kita mengerti fi'il itu ternyata terklasifikasikan menjadi 3 macam, madi, mudhari, amr, ya, maka di sini perlu kita rinci kembali ya, dari satu persatunya. Pertama, mudhari yang akan dibedakan dengan 2 macam varian yang lain. Yakni diantaranya dengan lam, ya, ataupun ihda akhwatiha, ataupun salah satu dari saudara-saudaranya lam. Nah, fi'il mudhari ini akan menjadi khusus dengan adanya lam. Fi'il itu mubtada, mudhari itu naatnya, khobarnya berupa jumlah. Ya, yali lam ka yasyam. Untuk kata yasyam itu adalah mudhari yang di sini al-ari min lam. Contoh fi'il mudhari yang enggak ada lamnya. Dan dia bahwa mutaakhirun min takdim. Nah, dia ini
sebenarnya adalah lafadz yang harusnya diletakkan di depan. Fi'il mudhari yang sebagaimana yasham, nah fi'il mudhari yang sebagaimana yasham itu menyertai lam. Bukan untuk contoh fi'il mudhari yang bersandingan dengan lam. Karena realitanya yasham nggak ada lamnya gitu loh. Nah, karena kalau begitu adanya lakola kalam yasham. Harusnya ini kalam yasham. Kafnya tidak terulang lagi. Tapi di sini juga diulang kafnya. Mungkin akhi yang punya kitab fisik, ya benar nggak contohnya di sini kalam kasyam, kalam kayasyam. Benar Ustaz. Benar. Nah, Ustaz. Yang hanya makudinya saja, yang tidak dengan hasyiah Ibnu Hamdunnya. Mas Wiji mungkin gimana? Benar contohnya kalam kayasyam begitu. Sedang megang kitab fisiknya enggak? Kalau andaikan kita asumsikan di sana fi'lun mudhari'un yali kalam kayasyam, ya agak enggak make sense sih, tapi ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini yang dikehendaki dari musannif sebagaimana yang diurai oleh Syekh Makudinya adalah untuk yasham ini dia percontohan dari fi'il mudhari. Bukan bermaksud untuk memberikan percontohan fi'il mudhari yang sudah bersandingan dengan lam. Nah, kalau dari uraian semacam itu kan berarti memang yashamnya di sini ditujukan sebagai percontohan fi'il mudhari yang memang dia nanti bisa diidentifikasi dengan adanya lam manakala disandingkan di sana. Untuk yasham ini madinya adalah syamimah bil kasri di anaka taqulu syamimtu at-tiba. Amintu at-tiba. Jadi artinya mencium, menghirup aroma. Hadhihi al-lughah al-fasihah. Yuqalu syamamtu bil fati wa mudhari ala hadhihi lughah. Asyamu bidhammi. Jadi ada yang baca syamma yashumu, ada yang baca syamma yashamu, ya, syamma yashamu dari kata syamima. Nah, nanti coba saya juga akan perbandingkan dengan kitab yang hanya Makudi saja ya. Barangkali memang begitu percontohannya dari Syekh Makudinya untuk tadi kalam kayasyam. Wa madiyaf af'ali bitamiz wasim binuni fi'al amri in amrun fuhim. Nantinya fi'il madi ini akan bisa kita bedakan dengan keberadaan tak. Bisa kita identifikasi dari kalimah fi'il yang lain baik mudhari ataupun amr dengan adanya tak di sana. Dan ya al pada taknya itu lil ahdi. Al lil ahdi itu al yang untuk menunjukkan bahwasanya si mukhatab ini juga mengerti arahnya kemana. Nah, dalam kasus ini kan kita sudah singgung tak dalam bait sebelumnya. Berarti adalah al ahdi zikri karena sebelumnya sudah pernah disebutkan. Yang mana tak ini mencakup dua tak yang sebelumnya telah disebutkan. Jadi tak dhamir dan tak tanis sakinah. Jadi alil ahdi al zikri. Kemudian untuk kata sim, jadi sim ini sudah penggalan untuk keterangan selanjutnya. Jadi untuk keterangan sebelumnya madhiyal af'ali bitamis ini sudah selesai. Baru wasim sim ini untuk keterangan binuni fil amri in al-mufhim. Sim cirikanlah binuni dengan nun fil amri pada fi'il amr in amrun fuhim kalau memang kalimat fi'il itu menunjukkan arti perintah. Jadi kalau fi'ilnya itu mengandung arti instruksi,
nanti akan bisa kita identifikasi dia sebagai fi'il amr kalau bisa menerima nun. Loh, kenapa harus disyaratkan bisa menerima nun? Karena nggak semua yang menunjukkan arti instruksi itu fi'il amr. Contohnya isim fi'il. Isim fi'il itu bisa menunjukkan arti instruksi. Tapi dia belum tentu fi'il amr. Karena tidak bisa menerima nun. Nah, nun yang dikehendaki di sini ini apa? Ya nun taukid ataupun nun niswah ya, nun niswah. Nun niswah. Yang apa namanya? Mengharuskan kata sebelumnya terbaca sukun, mabni sukun. Karena kalau dalam fi'il madhi kan ya memang ada nun niswahnya. Cuman memang kalau di fi'il madhi kan tidak ada arti amarnya. Nah, jadi nun niswah bisa bertemu dengan fi'il yang menunjukkan arti amar, bisa bertemu dengan lafadz yang menunjukkan arti amar. Berarti nunnya berarti lafadz itu memang fi'il amar. Ya, berarti lafadz itu memang fi'il amar. Karena nun niswah itu kan ciri dari fi'il. Nun niswah itu ciri dari fi'il. Baik fi'il madhi contoh fa'alna, atau fi'il mudhari contoh yaf'alna, atau fi'il amr if'alna. Tapi dia akan menjadi khusus untuk fi'il amr kalau memang fi'il amrnya dia akan menjadi khusus pada sebuah kalimah untuk menunjukkan arti amr ya kalau memang kalimahnya menunjukkan arti perintah. Semacam itu. Ya kalau andaikan kita khususkan pada nun taukid saja kan padahal nun taukid juga masuk kepada fi'il mudhari. Makanya kan harus ada difahami kalimahnya itu harus menunjukkan arti perintah dulu. Sehingga ketika sudah menunjukkan arti perintah, nanti nunnya itu bisa mengarahkan kalimah itu kepada fi'il amr gitu loh. Baik nunnya nanti nun niswah ataupun nun taukid. Ya ini ana fil amri yamtazu bi syai'aini. Fi'il amr itu juga bisa kita identifikasi dengan dua hal, yakni kelayakan ia untuk bertemu dengan kedua nun taukid. Itu makna dari ucapan musannif sim binuni. Dan juga ifhamul amr, memberikan pemahaman tentang perintah. Itu makna dari ucapan beliau in amrun fuhim. Alnya adalah lil ahdi, untuk menunjukkan nun taukid al-mutaqaddimah. Nun taukid yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi kan bitafa'al tawa'atat bayaf ahli wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Memang di baitnya hanya menyinggung nun taukid ya, tidak menyinggung nun jamak niswah. Sepanjang yang saya tahu, padahal nun jamak niswah itu ya hanya memapar pada fi'il saja. Nggak ada kan isim yang ada nun jamak niswahnya. Karena nun jamak niswah itu kan domir gitu loh. Kalau andai kan pada hunna atau tunna, ya itu bukan nun jamak niswah, karena nun jamak niswah kan tidak bertasydid. Fa'alna, yaf'alna gitu. Nah, ya ini ziyadat taudih saja, lebih memperluas, ternyata cakupannya juga bisa diaplikasikan pada nun jamak niswah. Yang keempat, al-amru innam yakulin nuni mahal fihi wa sunnahu sahwa hayyahal. Yakni manakala ada lafaz yang bisa memberikan pemahaman berupa instruksi, namun ternyata dia tidak dianggap layak untuk bersandingan dengan nun, maka dia bukan fi'il amr, melainkan isim fi'il. Sebagaimana saya singgung tadi. Contohnya sebagaimana kata soh yang artinya uskut, diamlah. Dan hayyahal yang artinya akbil, menghadap kemari, ajil, buru-burulah. Atau akdim, silahkan menghadap atau silahkan maju ke depan. Hayahal itu kayak bergegas lah. Ya kayak kita kayak ayo. Ayo itu kalimat perintah atau bukan sih? Itu ayo emang kata perintah ya. Kan dia semacam istilah yang digunakan untuk meminta sesuatu secara cepat. Apa sih istilahnya dalam bahasa Indonesia? Lupa saya. Ada istilahnya semacam kata ayo itu. Kata ajakan atau apa.
Walaysa fi hadzal baiti ziyadah alama. Afhama al-baitul ladzi qablahu. Bait ini sebenarnya tidak memberikan pemahaman lebih dari apa yang sebelumnya sudah dipaparkan pada bait sebelumnya. Ila kauna ghail qabili tanwin mimma afhamal amro. Kecuali mengenai keberadaan sebuah hal yang tidak bisa menerima tanwin, namun bisa memberikan arti semacam instruksi yang disebut dengan isim fi'il. Karena beliau sebutkan secara jelas dalam baitnya, huwasmun soh, dia itu isim. Contohnya kayak soh dan hayyahal isim fi'il. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Ustaz izin bertanya, Ustaz, yang masalah yang an-naru harrah tadi kan itu kan terkecualikan dari mufid kan, Ustaz. Berarti kan dia tuh bukan termasuk kalam kan, Ustaz. Lantas itu disebut apa ya, Ustaz? Ya sebut kalim aja. Sebut kalim saja ya, Ustaz. Betul, atau disebut qaul bisa. Jadi standarisasi untuk mufid menurut Imam Ibnu Malik itu adalah standar yang orang lain itu mendapatkan informasi baru. Karena kalau kita diberitahu informasi yang sudah umum, kita justru bertanya, ya, emangnya kenapa? Ya kan emang begitu. Saya bilang nih, akhirehan laki-laki. Nah, ya emang iya. Terus kenapa? Kan bisa begitu. Malah balik tanya. Kecuali sebelumnya saya belum pernah mengenal antum. Kemudian saya bilang akhirehan laki-laki. Yang saya maksudkan di sini adalah memberitahu akhirehan bahwa saya mengerti kalau Anda itu laki-laki. Kalau sudah sama saling kenal, kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, ngomong akhirehan laki-laki. Ya nggak jelas dong. Menimbulkan pertanyaan malahan. Bisa difahami. Tapi nggak semua ulama memiliki standar semacam itu. Nggak semuanya begitu. Yang penting mufid itu yasunu asukut alaihanya itu dengan standar. Ya yang penting angka minimalnya itu ada subjek dan predikat. Sudah. Subjek dan predikat. Jadi kita berikan hukum kepada subjek, sudah sebatas itu saja. Selagi di sana tidak ditambahkan komponen-komponen lain yang memberikan arti semacam syarat gitu ya. Kan kalau ada syaratnya malah tambah nggak paham lagi. Apabila Zaid berdiri, ini yang dengar bingung. Ya, emangnya kenapa kalau Zaid berdiri? Nah, yang semacam itu. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Ini akan untuk bab mu'rab mabni ini kita akan lanjut besok insya Allah ya. Kalau ada mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu sekian. Naktafi badzal qadar. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ta'ala.